Oke, selamat pagi teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali. Salam ternak, salam ngaret, salam pas bundaran. Oke teman-teman, di pagi yang redup ini atau agak petang ini, karena pagi ini hujan teman-teman ya. Pagi ini hujan jadi gelap ya ini teman-teman ya. Ini masih ada hujan dari tadi malam, hujan teman-teman ya. Dan pagi ini saya akan sedikit berbagi teman-teman ya, berbagi mengurangi kotoran kambing yang bau teman-teman ya. Kenapa teman-teman ya? Karena kalau kotoran kambing itu bau ya, kita yang ada di rumah kan kena imbasnya teman-teman ya. Kita keadaan ada di rumah itu mencium bau kotoran kambing ya, kemudian nanti ditakutkan merembet ke tetangga baunya, jadi kita nggak enak teman-teman ya. Sebelumnya untuk pagi ini saya habis ngasih pakan, habis ngasih sarapan ya, walaupun masih agak petang, akan tetapi ini sudah jam setengah 7 teman-teman ya. Cuma ini gelap saja karena posisinya saat ini lagi hujan. Ini semuanya sudah saya kasih sarapan tadi ya. Untuk menu hari ini, pakan hari ini rumput liar seperti biasa ya teman-teman ya. Nanti saya akan tambahi rumput pakcong teman-teman. Oke teman-teman, daripada makan durasi, kita langsung saja teman-teman ya. Jadi untuk kotoran yang bau ini ternyata di kandang saya teman-teman ya. Di kandang saya ini bener-bener bau teman-teman ya. Oh ya, sebelumnya ini karena ada asap ini teman-teman ya, ini obat nyamuk teman-teman ya, karena biar saya ke kandang itu aman, tidak digigit nyamuk, jadi saya mempersiapkan obat nyamuknya. Jadi gini teman-teman, untuk kandang saya itu, bentar saya jauhkan dulu obat nyamuknya ya, biar tidak mengganggu kamera. Jadi ternyata di kotoran kambing saya ini banyak airnya. Jadi kotoran atau kohoi kambingnya itu bercampur dengan kencing, kemudian kohenya itu berair. Ini ya, kohenya itu semua berair, jadi kohoi bercampur dengan kencing, jadi kohenya itu tidak kering. Kalau di sebelah sini kan agak kering teman-teman ya. Nih, ini agak kering, kelihatan butiran-butiran bulat-bulat ya. Tapi kalau di sebelah sini ini nggak tahu kenapa ini airnya banyak sekali. Nah, kalau airnya banyak seperti ini dan bahasa Jawanya itu jemek seperti ini ya, seperti kotoran sapi seperti ini kan pasti bau banget teman-teman ya, bau banget. Jadi kita harus mencari cara agar kotoran kambing ini bisa kering. Jadi untuk beberapa hari ini saya juga bingung teman-teman, bagaimana agar kotoran kambing bercampur dengan kencing ini tidak bau ya. Pasti kalau keadaannya seperti ini, jemek seperti ini, bercampur dengan air seperti ini, pasti bau teman-teman ya, pasti bau. Jadi kita harus mencari cara agar bagaimana kotoran ini bisa kering dan tidak bau. Nah, kalau kita mempunyai dana yang banyak teman-teman ya, kita mempunyai modal yang banyak, dana yang banyak, kita buat seperti kandang-kandang yang bagus itu, yang sudah modern itu ya, kita beri jaring di bawahnya, kemudian kita beri seng atau apa ya, yang agar bisa kotoran dan kencing itu bisa terpilah sendiri. Di atas seng kan ada jaringnya, jadi untuk kotorannya itu nanti lewat jaring, kemudian kencingnya nanti lewat di seng, dan nanti dijadikan satu, kemudian nanti sudah terpilah sendiri. Untuk kotorannya bisa sendiri, untuk kohenya bisa sendiri, nanti untuk kencingnya bisa sendiri. Akan tetapi kalau
kandang sederhana seperti di kandang saya ya, kalau belum punya modal, belum mempunyai dana untuk membuat sistem seperti itu, pakai seng, pakai jaring ya, kita harus mencari cara yang sederhana, yang murah teman-teman, agar si kohe dan kotoran, maksudnya si kohe kambing dan air kencingnya itu bisa sendiri-sendiri dan tidak jadi satu seperti ini, dan alhasil akan bau sekali teman-teman. Nah, saya menemukan cara teman-teman, menemukan cara yang cepat dan sederhana ya. Mungkin sebelum kita membuat cara yang pakai seng itu tadi, untuk cara seperti ini bisa dicoba teman-teman. Jadi saya menggunakan plastik teman-teman ya, saya menggunakan plastik seperti ini. Iya, ini kelihatan ya teman-teman, ini saya menggunakan plastik, kemudian di sisi kiri ini saya paku, dan kemudian di sisi kanan juga saya paku, dan saya makunya itu di belakang agak tinggi, kemudian di depan sini ya, di depan sini itu agak rendah. Jadi untuk kohenya dan kencingnya itu bisa ke depan teman-teman ya. Kohenya, kalau kohenya belum langsung bisa ke depan, tapi kalau air kencingnya bisa langsung ke depan dan bisa turun ke bawah ini ya. Dan di bawah ini saya kasih seperti ini ya teman-teman, di bawahnya itu untuk kencingnya, kemudian yang di atas itu untuk kohenya. Ini sederhana seperti ini, tapi bisa misah antara kohe dan kencing, dan diharapkan kotoran yang nanti itu tidak becek seperti itu ya teman-teman, tidak bau seperti itu. Nah, kalau sudah seperti itu, nanti kita kasih wadah seperti ini, dan kohenya nanti bisa jatuh di atas seperti ini. Tapi tidak semua kohe bisa jatuh di saringan ini ya teman-teman, kita harus nanti mengeruknya agar sampai ke saringan ini. Akan tetapi kalau air kencingnya sudah bisa turun semuanya ini ya teman-teman ya. Nah, untuk air kencingnya sudah bisa masuk ke sini semua, tapi kalau kohenya ya ini cuma sedikit, nanti kita keruk ke sini, nanti bisa masuk ke situ. Dan di sini sudah saya siapkan tempatnya ya teman-teman ya. Ini untuk kohenya, nanti setelah masuk ke saringan tadi, kita masukkan ke karung sini ya teman-teman. Jadi nanti kohenya tidak jadi satu di bawah kandang sana ya. Nanti kita sudah siapkan wadah karung seperti ini, dan ini untuk menaruh air kencingnya. Nanti air kencingnya setiap pagi kita ambil, kemudian kita taruh di wadah ini ya. Nanti setelah kita keruk kohenya, nanti kohenya kita taruh sini, kemudian nanti kencingnya kita taruh seperti ini. Kemudian sekarang kita lihat cara saya teman-teman untuk memisahkan kohe dan kencing ini ya teman-teman ya. Oke teman-teman, sekarang kita siapkan alat satu lagi ya teman-teman. Ini bekas sendal jepit teman-teman ya, kita paku di kayu seperti ini. Ini gunanya atau alat ini untuk mengeruk kohenya teman-teman ya. Kenapa kita harus menggunakan sandal jepit seperti ini dan dipaku seperti ini ya teman-teman? Karena untuk menarik kohenya yang di atas plastik itu, kalau tidak pakai sendal nanti ditakutkan bisa melubangi plastiknya, dan nanti plastiknya kan bisa rusak teman-teman. Tapi kalau pakai sendal seperti ini kan enggak, jadi tidak bisa melubangi atau menggores plastik yang untuk tampungan kohe dan kencing itu ya teman-teman ya. Sekarang kita praktekkan teman-teman ya, seperti ini ya.
Nah, seperti itu teman-teman. Jadi itu plastiknya sudah bersih ya, bersih dari kohe. Ya, walaupun kita harus setiap pagi membersihkannya, tidak seperti yang pakai seng dan pakai jaring. Kita tidak setiap hari tidak membersihkannya. Tapi walaupun pakai seng, pakai jaring, akan tetapi ya kita tetap harus membersihkannya. Tapi ya tidak harus setiap hari. Tapi kalau mungkin pakai plastik seperti ini, mungkin ya 2 hari itu paling lama kita harus membersihkannya. Dan setelah kita keruk, kita tarik seperti ini, kohenya kan sudah di sini semuanya teman-teman ya, sudah sini semua seperti ini. Dan ini kencingnya juga sudah seperti ini. Ini baru kita masukkan ke karung teman-teman ya, kita baru masukkan ke karung sini teman-teman ya. Nah, setelah kita sudah masukkan kohenya, sudah masukkan kencingnya, sekarang kita kembalikan lagi. Ini untuk naruh kencingnya, kemudian ini kita taruh lagi saringannya di atasnya seperti ini. Nanti kencingnya sudah masuk ke wadahnya dan kohenya sedikit-sedikit sudah masuk ke saringannya ini, tinggal kita nanti mengeruknya lagi seperti itu ya teman-teman ya. Nah, walaupun dengan cara seperti ini teman-teman ya, ini ternyata manfaatnya atau gunanya sangat banyak sekali ya teman-teman ya. Ini kalau dengan cara seperti ini nanti benar-benar sudah tidak bau lagi teman-teman. Nah itu ya teman-teman ya, kotorannya tuh sudah ada kotoran yang jatuh, dan tuh teman-teman ya, nah, tuh sudah ada yang turun dan masuk ke saringan ya, seperti itu. Jadi benar-benar efektif dan benar-benar mengulangi bau teman-teman, karena untuk kencing dan kohenya itu benar-benar sudah terpisah dan sudah kita masukkan ke karung ya. Ya nanti kalau sudah ada di karung dan sudah diwadahi seperti ini kencingnya ya, sudah ditaruh botol besar seperti ini. Nah, ini kan nanti sudah tidak bau lagi ya teman-teman. Botolnya kita tutup dan nanti karungnya itu juga nanti kering karena tidak bercampur dengan kencingnya atau kencing si kambing. Nah, kalau sudah seperti ini kita sangat mudah sekali, sangat gampang sekali untuk menjadikan kencing dan kohe kambing ini untuk jadikan pupuk teman-teman. Untuk kencing kambing ini nanti bisa kita jadikan pupuk cair, dan kohenya nanti ya kita jadikan pupuk seperti pupuk biasa ya, pupuk tabur ya. Dan ternyata pupuk cair seperti kencing kambing ini ternyata sangat bagus sekali untuk tanaman ya teman-teman. Tanaman kita, tanaman rumput budidaya, tanaman sayur-sayuran itu sangat bagus sekali seperti ini. Jadi untuk kencing kambing, kotoran kambing ini kita jadikan pupuk itu sangat bagus sekali. Jadi kalau sistemnya itu sudah dipisah seperti ini, pasti kita dengan sendirinya akan mendapatkan pupuk cair sendiri dengan mudah dan gampang. Dan kita juga sudah memisahnya dengan kohenya, beda ya teman-teman dengan yang masih becek seperti itu ya. Itu memang kita bisa jadikan pupuk, tapi kita harus mengambilnya, dan kita harus mengambilnya dengan becek-becek seperti itu, dengan bau seperti itu kan ya, kita agak kesusahan juga ya teman-teman. Tapi kalau sudah dipisah seperti ini kan kita tinggal membawanya teman-teman, kita tinggal mengambilnya. Jadi kita tidak susah-susah nantinya membersihkan kotoran yang ada di bawah kandang kalau sudah di sistem seperti ini. Ya mudah-mudahan nanti saya akan bisa membuat
dengan cara pakai seng, dan nanti bisa ke pinggir sendiri kohenya, dan nanti air kencingnya juga bisa minggir sendiri, dan nanti sudah bisa masuk sendiri ke botol-botol seperti ini. Tapi ya nanti kalau saya sudah mempunyai modal yang cukup teman-teman ya, untuk sementara ya kita menggunakan cara seperti ini dulu, yang mudah, praktis, tidak menggunakan modal banyak. Kita bisa menggunakan plastik bekas apa. Kalau teman-teman tidak punya plastik ya nanti bisa menggunakan terpal ataupun pakai apa yang bisa digunakan ya teman-teman. Tapi ya dengan inti, kalau musim hujan seperti ini kita mengurangi bau di kandang, bau kotoran kambing, kita harus mencari cara untuk bisa mengurangi bau-bau itu ya, dengan cara kita pikir-pikir sendiri seperti ini ya. Kita cari tahu, cari cara untuk memisahkan antara kencing dan kotoran kambing seperti ini. Oke teman-teman, jadi itu ya, walaupun dengan cara sederhana seperti ini ternyata nantinya itu berdampak sangat signifikan sekali, berdampak sangat banyak sekali, terutama mengurangi bau ya teman-teman. Dan ini nanti kotoran ini nanti saya akan menaburi gamping bangunan itu yang ada di toko-toko besi, toko-toko bangunan itu. Nanti saya akan mencarikannya dan saya akan menaburinya di atasnya agar tidak bau. Dan nanti setelah nanti sudah agak kering, nanti saya ambil dan nanti saya buang ke kebun ya, biar untuk pupuk. Dan nanti kalau nanti sudah pakai sistem pemisah seperti ini, walaupun ya cuma kayak gini, nanti kotorannya sudah tidak masuk ke bawah kandang lagi ya, nanti sudah masuk ke karung sendiri seperti ini dan di botol sendiri seperti ini. Oke teman-teman ya, mungkin itu dulu ya untuk video saya kali ini, mudah-mudahan bisa sedikit bermanfaat ya. Terima kasih untuk teman-teman yang kali ini sudah menonton video saya, dan terima kasih juga untuk subscribe-nya, like-nya, komennya. Mudah-mudahan saya nanti bisa membuat video-video lagi yang lebih bermanfaat, lebih mengedukasi, yang pastinya bermanfaat untuk banyak orang. Mungkin itu dulu, mohon maaf bila ada salah kata, kekurangan. Jumpa lagi, ketemu lagi dengan video-video saya berikutnya, konten-konten saya berikutnya. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ternak, salam ngarit, salam pas seduluran.